Oke, jumpa lagi di Tanya Coach hari ini. Kalau minggu lalu kita udah belajar cara ngebaca laporan arus kas seperti apa yang baik dan benar. Sekarang kita akan ngebahas soal ROE. Nah, ini udah mulai sering muncul nih. Ya, Ngelihat istilah ROE di laporan keuangan tuh tapi masih bingung nih. Sebenarnya ROE itu apa dan fungsinya buat apa sih, Coach? ya, kita penting banget ya kita mempelajari rasio-rasio keuangan yang ada di laporan keuangan. Makanya Hmm, kita beberapa waktu kita bahas terus lah betul. mengenai laporan keuangan. Kan ini sangat penting dan sebagai investor kita harus melihat dari sisi kinerja keuangan. Salah satu yang bisa kita lihat adalah return on equity atau Oke. ROE ya, yang Ya. mana memang ini salah satu rasio keuangan dari sisi profitabilitas, di mana kita bisa melihat dari sisi kinerja perusahaan ya, modal perusahaan Hmm. seberapa efisien modal perusahaan menghasilkan laba yang bisa dihasilkan. Nah, itu sangat penting kita lihat dan kita bisa bayangin, lu bayangin aja lu punya modal kemudian ditanamkan di satu perusahaan Hmm. dan berapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari modal tersebut. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi return on equity. Kira-kira contohnya seperti apa tuh? Mungkin biar kita lebih kebayang nih teman-teman semua nih. Nih, misalkan contohnya gini ya, lu punya satu bisnis, satu usaha ya. Hmm. Misalkan modal modal lu 100 juta, Oke. kemudian 100 juta itu untuk dipakai untuk bayar sewa, Hmm. kemudian juga bayar gaji karyawan, lalu apa namanya produksi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Oke. nanti di akhir tahun modal dari 100 juta lu itu lu bisa menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta. Nah, itu bisa kita Oke. lihat bahwa dari 100 juta bisa menghasilkan keuntungan tuh 15 juta. Oke, berarti jadi dari 100 juta tadi gue dapat keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Ya, itu artinya bahwa lu punya ROE-nya itu sebesar 15%. Ya, di mana Oke. setiap 100 juta dari modal yang lu tanamkan, lu dapat keuntungan Mm-mm. sebesar 15 juta. Gitu. Oke, berarti ROE itu kayak jadi ukuran seberapa efektif kita menggunakan modal buat dapetin untung nantinya Ya, ya. benar sekali. Karena semakin tinggi ROE, biasanya semakin efisien modal yang dikelola. Hmm. Ya, tapi memang kita jangan lihat juga bahwa ROE yang tinggi itu yang bagus. Harus mencari apa namanya, harus melihat juga dari sisi yang lain. Loh, tapi bukannya semakin tinggi semakin baik ya? Ya memang teorinya kan kayak gitu ya. Mm-mm. Teorinya bahwa kalau yang naik yang lebih besar itu yang paling bagus ya. Tapi kita harus lihat lagi rasio-rasio keuangan yang lainnya. Salah satunya adalah rasio keuangan seperti debt to equity ratio ya. Debt to Oke. equity ratio atau DER, nanti kita bahas selanjutnya. Hmm. Nah, ini melihat bahwa apakah modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu adalah modal dari hutang atau Oke. modal sendiri. Karena kalau kebanyakan hutangnya itu juga bahaya. Oke, berarti walaupun ROE-nya tinggi, walaupun modalnya kecil, tapi utangnya gede itu ternyata bukan hal yang baik juga ya, Coach Ya ya? benar, karena bisa jadi nanti nggak sehat gitu ya kalau misalkan utangnya itu terlalu besar. Makanya kita Oke. perlu melihat dari sisi rasio yang lain. Makanya penting banget kita melihat ROE dan juga alasan kenapa tingginya itu karena apa. Apakah memang dihasilkan karena adanya hutang yang besar. Nah, itu kita harus lihat seberapa besar dari hutang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, berarti kita bisa bilang ROE ini seperti indikator awal buat ngecek apakah modal kita ini dikelola dengan baik atau tidak berarti, Coach ya? Ya, benar banget dan tentunya juga kita harus melihat bahwa ROE ini harus memiliki ROE yang konsisten. Oke. Ya, jadi jangan sampai nanti tahun lalu 15% misalkan ya, tahun ini tiba-tiba anjlok jadi 5%. Atau misalnya tahun depan jadi naik lagi 10%. Nah, kalau yang seperti itu ya kita harus coba lihat lagi ya, karena memang Hmm. yang harus kita lihat adalah bagaimana perusahaan menghasilkan ROE yang stabil dan konsisten. Oke, sip. Sekarang jadi makin paham nih. Berarti ROE yang stabil dan cukup tinggi itu emang jauh lebih baik daripada yang naik turun secara drastis, Coach ya? Ya, betul. Yang stabil gitu ya, tinggi dan Mm-mm. juga stabil dan kita harus membandingkan juga dengan perusahaan sejenis di industrinya dan juga bisa dilihat dari sisi historical ya. Jadi beberapa tahun ke belakang seperti apa dari sisi ROE-nya. Nah, itu penting banget kita ngelihat dan tentunya ROE ini sebagai gambaran bahwa seberapa tajirnya perusahaan ya dalam menghasilkan keuntungan gitu ya. Iya, oke. Berarti sekarang kita jadi lebih paham seberapa penting ROE itu dan cara bacanya seperti apa. Betul. Jadi kalau sudah paham, kita bisa melihat lagi di rasio-rasio keuangan yang lainnya. Oke, itu dia teman-teman cara ngebaca ROE dan kita udah tahu seberapa penting ternyata ROE itu dalam membaca laporan keuangan ya, Coach ya. Ya, betul. Nah, buat teman-teman semua yang kepo selanjutnya kita akan bahas apa atau kalian ada pengen request untuk bahasan selanjutnya, silakan komen di bawah dan kita akan coba bahas di episode Tanya Coach selanjutnya.